Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam sukacita, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita bersama. Tetap mengerade, berikan pelayanan yang terbaik, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sudah bulan 7 dan persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perayaan-perayaan di akhir tahun. Mulai dari sekarang ya mengenang ya. Jangan udah mau dekat-dekat hari baru kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, mengenang, mari tetap setia bersermon. Dan hari ini, Jamita Sekolah Minggu, Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya, kisah di balik teks ini adalah di mana orang Israel berperang melawan orang Amalek dan orang Israel menang melawan orang Amalek. Nah, Bapak saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, di kisah ini tadi sudah dikatakan, apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi apabila tangan Musa tetap terangkat ke atas, maka lebih kuatlah orang Israel. Nah, kemudian Harun dan Hur melihat itu. Ya, dikatakan di sini, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, amanginang, yang pertama, ya, mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita sudah melihat teman kita itu terjatuh, apabila kita sudah melihat teman-teman kita itu butuh pertolongan kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah membantunya. Ya, mengenangnya ini dia. Ya, letak humanity, kemanusiaan kita, Bapak saudara-saudara. Ya, di sini kita mau mengingatkan anak-anak kita sejak dari dini, ya, jika dia melihat seseorang atau temannya, saudaranya sudah butuh pertolongan, maka dia harus membantunya, menolongnya. Nah, ini dia mengenangnya, ya, sering sekali misalnya apabila temannya terjatuh, tersandung, lalu jatuh, jangan diketawain, kan begitu. Nah, ini dia mengenang, sepele memang, ya, diketawain, padahal temannya sudah jatuh. Nah, jadi kalau ada teman-temannya yang dia tahu temannya sakit, maka ayo kita tengok, kita kunjungi, kita berdoa. Nah, apabila temannya sudah tersandung, terjatuh, jangan diketawai, tetapi langsung sigap membantu temannya itu supaya berdiri dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang pertama, mengenang. Ya, iman kita mengatakan bahwa tugas kita adalah saling membantu, saling menolong, saling menopang. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, mengenang, di sini jelas dikatakan bahwa Musa memegang tongkat Allah. Nah, Bapak saudara-saudara, jangan kita terkecoh, ya, seakan-akan kemenangan Israel melawan orang Amalek karena kekuatan mereka sendiri atau karena tangan Musa semata-mata terangkat terus ke atas, bukan. Tetapi
Semuanya itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan bangsa Israel. Di sini dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, begini, kan begitu. Jadi, kalau tadi tangannya capek, maka lebih kuatlah orang Amalek. Tapi kalau tetap bertahan, orang Israel lebih kuat. Dan Harun dan Hur membantu Musa, supaya tangan Musa itu tetap kokoh begini. Nah, Bapak saudara-saudara, tadi saya katakan jangan terkecoh. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek bukan karena tangan Musa senantiasa terangkat ke atas atau karena Harun dan Hur memegang tangan Musa itu sendiri ya, begini. Bukan. Tetapi campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya dengan berbagai cara. Nah, yang perlu kita ingatkan, yang perlu dipahami oleh anak-anak kita dan kita juga sendiri, Mangina. Jika kita meraih sesuatu, jika kita mendapatkan sesuatu hal dalam kehidupan kita, jangan kau merasa bahwa itu adalah karena kepintaranmu, karena kebolehanmu, dan lain sebagainya. Ya, apa yang kita terima, apa yang kita raih, apa yang kita capai, kita dapat dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita. Nah, demikian juga anak-anak kita, supaya jangan sombong. Ya, kalau mungkin mereka itu nilainya bagus, ya, ranking, dia dapat ranking misalnya di sekolah, dia dapat piala medali mengikuti pertandingan. Ya, kita harus ingatkan, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya itu mereka dapat bukan karena kebolehan mereka, tetapi karena izin Tuhan. Nah, Bapak saudara-saudara, demikian kedua hal yang boleh saya tekankan, jelaskan, kembangkan di daerah, di gereja kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak kita di kota dan di desa tentunya pola pikir, wawasan itu berbeda. Kembangkanlah Manginang, dan jangan lupa persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita, dan salam Sunedesis, God bless you, non-stop.